How are you? How about your day? Hope that you are in a good healthy, keep spirit, always happy, and stay strong. Now we are going to start our lesson. We pray first. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness. Thank you that you given us. Thank you for this new day we have studied. Help us to learn so that we can understand what we learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, students, now we are going to start our study religion dengan topik pembelajaran 1, manusia berharga bagi Tuhan. Pembacaan Alkitabnya dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, ayat 1 sampai dengan ke-7, dan Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 29. Dari pembelajaran hari ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Pertama, menjelaskan cara Allah dalam menciptakan manusia. Kedua, meyakini bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Dan ketiga, menunjukkan sikap bersyukur dan berterima kasih sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Oke, sekarang mari kita mengamati apakah persamaan dan perbedaan dari gambar-gambar berikut ini. Sekarang kalian simak, perhatikan baik-baik, pikirkan, renungkan. Setelah itu, berikan pendapatmu tentang apa yang kamu pikirkan dengan anggota keluarga di rumah. Sudah tahu? Nah, persamaan dari gambar ini dari kegiatannya yaitu sama-sama melakukan kegiatan membaca buku, dan hewan atau monyet membaca koran, dan juga satu membaca buku. Tetapi apakah kalian tahu perbedaannya? Nah, kalau ada dua orang yang membaca itu, ketika dia membaca buku, ada responnya. Dia merasa senang ketika dia membaca buku, memberikan respon. Tapi coba kalian lihat hewan, monyet yang membaca koran itu. Dia hanya mengangguk-angguk, dia tidak melihat koran yang dibacanya. Karena biasanya hewan bisa membaca buku atau melakukan kegiatan apapun seperti yang dilakukan manusia karena dilatih. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan itu baik atau benar. Tapi manusia bisa. Nah, banyak perbedaan manusia dengan hewan. Ada persamaannya. Persamaannya, ada yang tahu? Iya, sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini kalau dilihat persamaannya banyak loh. Nih, sama-sama manusia kakinya 2. Ini monyet juga kakinya 2. Matanya 2, mulutnya 1, hidungnya 1. Ada persamaannya, tapi juga ada perbedaannya. Untuk mengetahui perbedaan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain, khususnya dengan hewan, mari ikut ini. Manusia tidak boleh membuat gambar Allah karena Allah telah menciptakan citra dirinya sendiri. Kapan dia melakukannya? Mari kita buka halaman pertama dari Alkitab. Pribadi pertama yang kita temui di sana adalah Allah. Dialah satu-satunya yang berotoritas atas seluruh ciptaan. Dia berfirman dan seluruh ciptaan mematuhinya. Dia menentukan apa yang baik dan tidak baik. Dengan kata lain, hanya dialah raja. Namun yang mengejutkan, pada puncak karya penciptaan Allah, dia menciptakan manusia dan menyebut mereka semua sebagai gambar Allah. Jadi, dia memberikan semua manusia kuasa untuk memerintah. Tepat sekali. Itulah yang terus dia katakan. Dia berfirman kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Dan tugas yang dahulunya milik raja-raja terpandang, di sini di Alkitab menjadi tugas dari setiap manusia. Ini adalah pernyataan revolusioner pada waktu itu karena semua manusia dipanggil untuk memerintah dan berpartisipasi dalam proyek kemanusiaan. Apa maksudnya? Maksud saya, bagaimana kita seharusnya memerintah? Gambaran yang kita dapatkan dalam Kejadian adalah berkebun. Berkebun? Iya, berkebun. Jadi mereka memerintah bumi dengan mengolahnya, dengan memanfaatkan semua potensi baku bumi. Kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang baru dari semua potensi itu. Jadi menumbuhkan bahan makanan untuk satu sama lain? Iya,
tapi juga termasuk menumbuhkan keluarga yang kemudian menjadi lingkungan warga, kemudian menciptakan komunitas di mana orang-orang akan bekerja dan saling menjaga. Lalu mereka membangun bisnis dan kota-kota yang akan menyebar ke tempat-tempat baru dan seterusnya. Jadi sebenarnya, memerintah adalah kegiatan harian pekerjaan dan kreativitas kita. Iya, kita sedang mengembangkan dunia luar. Inilah tugas ilahi dan suci umat manusia. Ini semua terdengar sangat baik, dan manusia telah merancang banyak hal yang luar biasa. Apakah kalian sudah tahu apa perbedaan manusia dengan binatang dari video di atas? Sudah jelas ya, siapakah manusia berdasarkan video yang barusan kita simak. Nah, Alkitab mengatakan manusia adalah ciptaan pada hari ke-6. Tahu berapa hari Allah menciptakan bumi dan segala isinya? 6 hari. Manusia pada hari yang terakhir. Kenapa? Karena Allah memberikan seluruh yang diciptakannya itu kepada manusia. Kemudian, manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Bagaimana mereka? Nah, manusia adalah ciptaan yang istimewa. Biasanya kalau istimewa itu kita berpikir yang nomor 1 kan, yang paling pertama, yang number 1. Tetapi manusia ciptaan yang istimewa diciptakan hari ke-6 dari 6 hari penciptaan paling terakhir. Tapi mereka istimewa. Istimewanya apa? Seluruh ciptaan itu diberikan kepada mereka. Coba kalau hari pertama mau tinggal di mana? Mau makan apa? Oke, kenapa manusia adalah ciptaan yang istimewa? Apa kata Alkitab? Nah, Alkitab mengatakan manusia ciptaan yang istimewa, mereka adalah gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Nah, dibentuk dari debu oleh tangan Allah. Kalian masih ingat, semua ciptaan dari hari pertama sampai hari ke-5 itu hanya Allah jadikan berkata saja, tetapi manusia tidak. Manusia dicipta Tuhan dengan Allah berkata atau berfirman, tetapi saya dan kamu dan semua manusia di dunia ini adalah hasil rancangan tangan Allah sendiri. Hebat bukan? Itulah kenapa kita begitu istimewa. Lalu, manusia istimewa selain Allah rancang sendiri dengan tangannya, begitu spesial, begitu eksklusif, Allah juga berikan nafas. Allah hembuskan nafas ke dalam hidungnya. Dan kemudian manusia menjadi makhluk hidup yang bergerak. Dan nafas itu adalah roh yang dari Allah. Bukan nafas supaya sekadar bisa bergerak, tapi nafas itu adalah roh yang kekal dari Allah. Atau manusia di dalam dirinya ada jiwa yang kekal, yang tidak pernah mati. Nah, kemudian manusia itu memiliki jasmani, tubuh yang sementara tetapi rohani, jiwa roh itu kekal selama-lamanya. Sama seperti Allah. Allah itu kekal, Allah itu roh. Maka manusia juga memiliki roh. Manusia memiliki sifat kekal, yaitu jiwanya. Itu sebabnya manusia dikatakan istimewa. Apalagi yang menunjukkan manusia istimewa? Itu menunjukkan manusia istimewa memiliki jiwa atau roh yang bersifat kekal dari Allah. Kemudian, manusia juga istimewa karena Allah perintahkan beranak cucu, memenuhi bumi, dan memerintah menguasai seluruh ciptaan Allah. Tadi di video sudah dijelaskan. Lalu manusia juga istimewa karena satu-satunya ciptaan yang dapat menyembah Allah, melayani Allah, bersekutu dengan Allah, berbicara dengan Allah. Kalian lihat ciptaan yang lain bisa berbicara, burung, monyet, anjing, mereka semua berbicara. Tetapi mereka hanya berbicara hanya untuk diri mereka sendiri dan juga anak yang mereka lahirkan. Tapi manusia tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Gak ada ya anjing misalnya, dia gigit kamu lalu dia minta ampun sama Tuhan dan minta maaf sama kamu. Tidak ada kan? Tapi kalau manusia, kamu cubit temanmu, kamu
melawan papa, mama, pasti ada rasa guilty, menyesal. Iya kan? Tapi hewan tidak seperti itu. Karena apa? Karena manusia itu gambar dan rupa Allah, dicipta. Nah, yang berikutnya, manusia ciptaan yang mulia karena selain memiliki sifat-sifat seperti Allah, pemazmur juga di dalam Alkitab, Mazmur mengatakan Allah memahkotai manusia itu dengan kemuliaan dan kehormatan. Oke. Manusia adalah ciptaan yang sempurna. Tadi yang pertama apa? Manusia ciptaan yang istimewa. Kedua, manusia ciptaan yang mulia. Dimahkotai kemuliaan dan kehormatan oleh Allah. Kemudian manusia yang ketiga, ciptaan sempurna. Kenapa manusia itu ciptaan yang sempurna? Memiliki akal budi, pikiran, daya nalar. Untuk apa? Bertindak, membuat perubahan, mengembangkan potensi, menjauhi kejahatan, mengenal bersyukur kepada Allah. Nah, kalau hewan memiliki akal loh, mereka punya akal untuk makan, untuk kawin, kemudian untuk beranak atau berkembang biak. Hanya itu saja yang dilakukan oleh ciptaan yang lain. Gak ada binatang membuat perubahan. Monyet misalnya, dari dulu hanya tahu makan pisang, dikupas, dimakan begitu saja. Tapi manusia tidak. Manusia dapat bertindak yang baik, bertindak adil, bertindak benar, bertindak jujur. Nah, hewan tidak. Hewan hanya tahu bertindak apa? Makan, tidur, beranak, itu saja. Manusia tidak seperti itu. Manusia dapat membuat perubahan. Misalnya dulu zaman batu, sekarang zaman teknologi, zaman canggih. Kalian kalau melihat binatang, mereka tidak pernah melakukan perubahan apa-apapun. Misalnya burung, dari dulu sangkar burung dia hanya buat begitu-begitu saja. Manusia tidak. Dulu manusia tinggal rumahnya, rumah panggung, ada rumah di atas pohon. Sekarang manusia membuat rumah apa? Membuat rumah bertingkat sampai membuat gedung pencakar langit. Teknologinya dibuat berubah. Manusia juga dapat mengembangkan potensi. Manusia bisa belajar apa saja. Sama seperti kamu. Dulu belajar di sekolah, buka buku. Sekarang belajar pakai teknologi. Gak perlu bertemu muka secara langsung, tapi bertemu muka di dunia maya. Karena apa? Ada digital, ada internet. Ditemukan oleh orang-orang yang Tuhan berikan hikmat. Nah, itu artinya apa? Manusia dengan akal budi pikiran daya nalar yang diberikan Tuhan mampu membuat perubahan, mampu mengembangkan potensi. Kemudian manusia mampu menjauhi kejahatan. Manusia diciptakan memiliki akal budi pikiran untuk membedakan yang benar dan yang salah. Ketika manusia berbuat yang salah, dia tahu, dia rasa menyesal. Jadi ada akal budi pikirannya, ada keinginannya menjauhi kejahatan. Pikiran untuk membedakan yang jahat dan yang benar. Kemudian manusia dengan akal budi dan pikirannya yang diberikan Tuhan juga mampu mengenal Allah penciptanya dan memuji penciptanya dan bersyukur kepada Allah. Makanya manusia diciptakan Allah untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Kenapa manusia bisa melakukan hal itu? Karena Allah berikan pengetahuan itu. Kemudian, manusia juga memiliki perasaan atau emosi. Untuk apa? Mengendalikan tingkah laku. Manusia dapat mengendalikan tingkah lakunya. Kalau marah dia bisa tahan. Tapi coba kamu lihat anjing misalnya. Anjing kalau dia lapar ya, walaupun awalnya tuannya baik, dia dipelihara tuannya baik-baik, ketika dia udah kelaparan, tuannya nggak kasih makan, anjing bisa makan tuannya. Tapi manusia tidak, nggak ada manusia yang memakan sesamanya. Tapi ada juga sih, tapi itu orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak mau dikendalikan oleh Tuhan. Kemudian manusia dengan perasaan yang dimilikinya dapat merasa puas, merasa senang, merasa bahagia, sedih, kecewa, dan gagal. Nah, kamu lihat monyet. Monyet itu bisa lakukan apa saja. Kalau dilatih oleh manusia, mereka bisa naik motor, mereka bisa naik
sepeda dilatih, kayak topeng-topeng monyet itu kan. Tapi mereka lakukan itu karena apa? Dilatih saja. Mereka tidak pernah senang ketika banyak anak-anak melihat monyet itu naik motor kecil-kecil. Monyet nggak merasakan kesenangan. Yang merasakan kesenangan siapa? Tuan yang pelihara dia. Dia dapat duit. Tapi monyet itu nggak pernah tahu. Dia hanya dilatih, lalu monyet lakukan supaya dia dikasih makan. Hanya itu saja. Manusia tidak. Dengan perasaan yang diberikan Tuhan, dia tahu mengendalikan tingkah lakunya. Dia bisa senang, dia bisa tertawa, dia bisa sedih, dia bisa nangis. Nah, karena manusia itu tadi ada apa? Manusia tadi ciptaan yang istimewa, ciptaan yang mulia, dan ciptaan yang sempurna. Maka manusia itu satu-satunya ciptaan yang sangat berharga bagi Allah. Semua ciptaan Allah ciptakan sungguh amat baik. Tapi ciptaan hari pertama sampai hari kelima itu Tuhan cipta hanya untuk mengisi dunia, menyatakan kemuliaan Allah dan menjadi kebutuhan manusia dan untuk dikuasai dan dikelola manusia. Dan hanya manusia satu-satunya yang sangat amat berharga bagi Allah. Kenapa? Nah, karena manusia dicipta sama seperti Allah, tetapi jatuh ke dalam dosa. Maka Allah melakukan penebusan manusia dari dosa. Meskipun Allah berikan pengetahuan membedakan salah dan benar, nyatanya manusia diberikan Tuhan keinginan, kehendak bebas. Mereka pilih berbuat dosa. Lalu apakah Allah buang? Tidak. Walaupun manusia yang dicipta itu sudah jatuh ke dalam dosa, Allah begitu membuat mereka berharga. Sehingga Allah rela mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menebus manusia itu dari dosa. Kemudian Allah memberi kita hati yang baru. Allah melahirkan kita kembali. Menurut 1 Petrus, kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi oleh firman Allah yang kekal. Firman Allah yang kekal itu adalah Kristus, firman yang menjadi daging. Nah, di dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 26 di situ diciptakan kan, marilah kita menjadikan Allah menurut gambar dan rupa kita. Berarti Allah menciptakan manusia. Allah Tritunggal, kita percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mencipta manusia. Maka manusia bersekutu. Nah, Allah juga bersekutu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka satu menciptakan manusia. Itu sebabnya manusia satu-satunya ciptaan yang bersekutu, melayani, memuji, memuliakan Allah. Kita dilahirkan kembali oleh firman yang kekal setelah berdosa. Allah tebus kita. Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi daging. Alkitab firman yang tertulis. Kenapa manusia begitu berharga bagi Allah? Karena hidup dalam kasih. Allah begitu mengasihi manusia. Allah diciptakan dalam kasih, berdosa, tetapi kemudian Allah kasihi. Tadi pertama, manusia itu dapat melakukan hal yang berarti. Sekarang manusia sangat berharga bagi Allah. Karena manusia itu hidup di dalam kasih, manusia hidup di dalam kasih Allah. Nah, di dalam Alkitab, pemazmur mengatakan perjanjian lama, manusia itu biji mata Allah. Kemudian selalu mendapat perlindungan dari Allah. Kita selalu dikasihi Allah sampai Allah rela serahkan nyawanya bagi kita. Kemudian ini di dalam kitab Zakaria, Tuhan peduli, Tuhan cukupkan kebutuhan kita, Tuhan berikan apa yang kita perlukan, Tuhan sembuhkan kita dari segala penyakit. Kemudian Tuhan menjaga kehidupan kita. Nah, manusia begitu berharga bagi Tuhan karena manusia juga selain bisa hidup dalam kasih, selain memiliki hati yang baru, manusia juga selalu bersyukur. Manusia tahu pemeliharaan Allah. Manusia bersyukur atas kasih Allah. Manusia bersyukur atas penebusan Allah. Dan ini
menyatakan manusia juga bersyukur atas pemeliharaan Allah. Maka kita sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, yang mulia, yang sempurna, kita tidak perlu takut. Karena apa? Kita dipelihara, kita selalu diawasi, kita selalu dilindungi. Maka di dalam kitab Injil dikatakan, janganlah kamu khawatir, karena burung pipit, bunga bakung saja Allah pelihara. Manusia lebih daripada itu. Manusia itu gambar Allah, dicipta sama seperti Allah. Kalau ciptaan lain dipelihara, apalagi manusia. Apalagi sekarang musim COVID, manusia semua ketakutan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai yang sudah ditebus, apakah kita perlu takut? Tidak. Takut boleh, tapi takut akan Tuhan. Tetapi waspada, karena Tuhan pelihara. Tuhan selalu topang. Oke. Kemudian manusia memiliki pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan kepada Allah. Pengharapan akan janji Allah. Pengharapan akan Allah yang selalu setia. Allah memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan manusia yang diciptanya, yang ditebusnya, dan yang dipeliharanya setiap hari. Maka kita sebagai ciptaan yang istimewa, sebagai ciptaan yang paling sempurna, sebagai ciptaan yang paling mulia, dan yang begitu berharga bagi Allah, kita tidak perlu khawatir. Oke anak-anak, hari ini dari materi pelajaran, anak-anak mengerjakan tugas menjawab 3 pertanyaan. Ini pertanyaannya, dibaca baik-baik soalnya dan dikerjakan dengan baik, dikirimkan kepada teacher. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan. Now we are closing our lesson today. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your love. Now we have done our lesson today. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye-bye.